Amin. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan akan ada sukacita yang berlimpah pada di hati kita. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, membawa hati kita menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini, berkumpul di tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, biar setiap jemaat yang hadir Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Bahwa setiap kami dekat dengan-Mu Tuhan, bahwa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang berkata atas pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Tuhan, Kau boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh sama-sama katakan? Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari yang bersukacita boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Dia lahir ke dunia ini karena Dia baik, karena Dia mengasihi kita. Amin. Saudara percaya saat kita menyembah dan memuji Tuhan ada sukacita dari surga turun atas setiap kita, amin. Amin. Yang percaya melambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyatakan glory bagi namanya. Glory bagi Sang Raja.
kembali. Kami percaya Tuhan kalau kami punya Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan hanya Kau saja yang berkarya dalam hidup setiap kami Tuhan. Ajak setiap kami untuk jalan bersama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus.
kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini Tuhan. Biar kami juga boleh terus berjalan di dalam terang Tuhan. Kami makin menyadari hari demi hari waktu ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya Tuhan Yesus, agar tidak ada hal-hal sia-sia yang kami lakukan. Biar Tuhan pada saat ini Kau menguduskan setiap hati kami, supaya kami Tuhan Yesus bisa fokus kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, berkati anak-anak kami juga Tuhan Yesus yang akan mengikuti Calvary Kids hari ini. Biarlah pada saat ini pengurapan Tuhan juga boleh turun atas mereka semua. Tuhan akan urapi Tuhan guru yang akan mengajar, juga kami sekalian pada saat ini Tuhan. Kami mau menunjukkan hati kami kepada Engkau saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, pagi ini cukup dingin. Apa karena ruangannya dingin? Ya, Tuhan kasih kekuatan buat saya juga. Karena kemarin kami sekeluarga juga habis menghadiri acara pernikahan sepupunya Bapak Gembala di Bandung gitu ya. Jadi kami pulang agak malam juga ya. Tetapi Tuhan sudah berikan kekuatan buat kami. Walaupun kalau secara jasmani masih agak lelah juga gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik pagi hari ini, amin. Hari ini, pagi hari ini siapa yang bersyukur sama Tuhan ya. Waktu bangun pagi, Tuhan makasih masih dikasih nafas kehidupan, amin ya. Itu juga merupakan satu hal yang berarti Tuhan masih berikan kesempatan buat kita semua. Pagi hari ini saya mau berbicara atau men-sharingkan tentang firman Tuhan yang berjudul All Things Are Possible, bahwa segala sesuatu adalah mungkin. Saudara, jika saya mau mengawali sharing pagi hari ini dengan ada beberapa hal yang mungkin buat jadi bahan perenungan ya saudara ya. Jika saudara misalnya gini, punya keinginan untuk membeli rumah dan saudara punya uang untuk membelinya, berarti saudara mampu untuk membeli rumah tersebut karena saudara punya uang untuk membeli rumah itu. Tetapi jika saudara ingin punya rumah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membeli karena tidak memiliki uang, tetapi akhirnya saudara bisa memiliki rumah impian tersebut karena ada seseorang yang memberikan, itu namanya mujizat. Betul ya? Dan saudara, jika saudara sakit, terus saudara memutuskan untuk bisa pergi ke dokter dan saudara punya uang untuk berobat, berarti saudara mampu untuk berobat ke dokter karena saudara punya uang. Tetapi jika saudara sakit dan tidak mampu berobat karena saudara tidak memiliki uang untuk bisa berobat, tetapi saudara sembuh ya, tanpa ke dokter, sembuh tanpa harus mengeluarkan uang, itu mujizat saudara. Jika adik-adik nih yang pengen sekolah setinggi-tingginya dan orang tua adik-adik semua bisa membiayai sampai akhir, itu berarti orang tua adik-adik bisa mempunyai kemampuan untuk membayar pendidikan, biaya pendidikan anak-anak atau adik-adik, itu berarti mampu gitu ya. Tetapi jika adik-adik tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor biaya, namun adik-adik bisa sukses kelak ya di dalam usaha atau kerja, itu juga mujizat. Ataupun adik-adik bisa akhirnya sekolah karena memperoleh beasiswa atau ada yang menanggung biaya pendidikan gitu ya, itu mujizat. Jadi kita bisa melihat bahwa kita sebagai manusia tidak sepenuhnya bisa memiliki kemampuan atau menjalani sesuatu ya di dalam dunia ini. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang mustahil buat kita untuk kita kerjakan semuanya, gitu ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat kita nggak mungkin, tetapi buat Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Hal-hal yang tadi saya ungkapkan itu adalah baru hal-hal secara jasmani yang terkadang harus memang kita hadapi di dalam kehidupan ini ya. Kita bisa sakit gitu, kita pengennya sehat gitu, tetapi kita tidak memungkiri kita bisa sakit gitu ya. Tadi ada harapan orang misalnya punya cita-cita yang adik-adik dikatakan pengen sekolah, pengen mencapai cita-cita mereka, tetapi ada hal-hal
di luar kemampuan mereka sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya seperti yang mereka harapkan. Atau tadi ya orang yang misalnya belum punya rumah, pengen punya rumah gitu. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang ternyata tidak bisa kita capai seluruhnya gitu ya. Nah, tetapi saudara, ada hal yang paling utama di dalam kehidupan kita yang seharusnya ini yang harus kita pertahankan atau kita capai kalau memang belum ya saudara ya. Tapi kita percaya bahwa semua yang di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Dikatakan adalah keselamatan hidup kita. Itu juga merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin kita peroleh tanpa kasih karunia Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang itu di dalam dunia ini mencari itu apa keselamatan, gitu ya. Tanpa disadari ada orang yang misalnya, nggak peduli, yang penting mah hidup aja, sukses gitu. Nanti juga kalau udah waktunya mati. Apakah seperti itu? Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus perlu keselamatan ini. Nggak ada orang yang mau masuk neraka kan, semua pengen masuk surga. Tetapi itu sudah diberikan, dikatakan sama Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu dianugerahkan buat kita semua. Dan itu bukan hasil usaha kita sendiri, ya, bukan dengan uang kita. Kalau andai misalnya keselamatan itu bisa dibeli dengan uang, berarti nanti yang masuk surga orang kaya semua, ya. Walaupun dia berbuat jahat, udah aja bisa dibeli kok keselamatan, gue punya uang banyak, gitu ya. Nanti yang miskin gak bisa masuk surga. Tapi Tuhan tidak seperti itu, ya. Nah, di dalam kisah di firman Tuhan ada seorang anak muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Yang menariknya, Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda itu, kamu yang intinya gini, melakukan hukum Taurat, ya. Ada yang tahu 10 perintah Tuhan, ya. Jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Terus pemuda itu mengatakan, saya sudah lakukan semuanya Tuhan. Apa yang kurang, gitu ya, dikatakan. Kemudian Tuhan berkata demikian, Tuhan Yesus berkata, jualah semua milikmu, karena pemuda ini sangat kaya. Jual miliknya dan ikut aku, gitu ya. Tetapi pemuda ini tidak bisa melakukannya dan pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita kadang terikat, apakah itu uang kita atau kedudukan kita, sehingga kita tidak bisa fokus sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Nah, di dalam Matius 19, tadi kisahnya ada di Matius 19, di ayat terakhir, di ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Ketika murid mendengar hal itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, gemparlah mereka dan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, wah, udah melakukan 10 perintah Allah gitu ya, melakukan perintah Allah, tetapi dikatakan jualah milikmu dan ikutlah aku. Nggak bisa gitu ya. Pemuda itu akhirnya dia tidak bisa menjual seluruh kekayaannya gitu ya. Nah, kemudian di ayat 26 Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, ya. Bahwa all things are possible, ya, for God. Keselamatan itu bukan didapat dengan hasil usaha sendiri, melainkan anugerah Allah. Itu juga tertulis di dalam Efesus, ya, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sekali lagi kekayaan tidak bisa memberi keselamatan. Ya, dikatakan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kita memperingatinya bulan ini adalah sebagai hari Natal. Natal ini adalah momen terpenting dalam kehidupan umat Kristiani juga, ya, di mana kita kembali mengingatkan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kedatangannya ke dalam dunia pun tidak lahir di rumah sakit yang mahal. Kalau orang kaya saat ini, misalnya ada yang mau melahirkan anak gitu ya, orang kaya dia pasti mencari
rumah sakit yang terbaik untuk bisa melahirkan buah hatinya. Udah pasti itu kalau yang punya uang, ya. Ataupun kalau yang nggak punya uang pasti ingin memberikan yang terbaik, ya, supaya anaknya lahir dengan baik gitu ya, dengan selamat. Tetapi waktu Tuhan Yesus lahir di dalam ke dunia ini, sepertinya itu udah ada skenario-nya ya, penginapan penuh gitu, sehingga akhirnya tempat yang tersedia adalah di palungan, tempat makan binatang yang dianggap itu hina gitu ya, nggak ada harganya. Siapa yang mau melahirkan di palungan tempat makan domba-domba gitu ya? Baiknya ditaruh di situ, di tengah jerami-jerami. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Dia datang untuk seluruh umat manusia, ya. Dia datang bukan hanya untuk yang kaya aja gitu, tetapi Dia menjangkau seluruh umat manusia, bahkan umat yang paling berdosa sekalipun dikatakan ya. Dia datang di kandang yang hina untuk menyatakan, tapi Dia sebagai raja dikatakan yang mampu menyelamatkan umat manusia. All things are possible. Itu nggak bisa dilakukan oleh kita. Yang seperti saya bilang ya, keselamatan bisa dibeli dengan uang, atau kalau saudara punya kedudukan diperintahkan yang bisa memerintah orang, pokoknya harus dilakukan. Nggak seperti itu saudara, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ya, karena kasih Tuhan ya. Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, bahkan lahir di dalam palungan gitu ya, bukan di tempat yang misalnya mewah gitu. Di ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara, ketika kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita saat ini adalah karena anugerah Tuhan, diselamatkan gitu ya, dari gelap menuju terang ya, kita sudah disucikan dari dosa, dikatakan kita nggak bisa gini, udah terima keselamatan, udah cukup, yang penting aku udah percaya Tuhan Yesus, di KTP ku udah Kristen ya, aku ke gereja setiap hari mungkin gitu ya. Tetapi dikatakan barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Jadi kita harus, kalau kita mau melihat all things are possible di dalam kehidupan kita, kita harus mentaati juru selamat kita. Amin. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati ya. Jangan kasihnya tuh kalau lagi butuh aja gitu ya. Kalau lagi nggak butuh, udah Tuhannya ditinggalkan. Kayak tadi yang pemuda tadi, dia punya semangat datang sama Tuhan Yesus. Gimana aku memperoleh hidup yang kekal? Aku udah mau lakukan loh. Dia taat ya, taat tadi melakukan perintah Tuhan. Tapi satu yang nggak bisa dilakukannya, dia harus menjual harta miliknya, dikatakan. Bukan berarti kita yang sekarang yang misalnya punya harta, dijual aja jadi miskin, enggak. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa fokus kita bukan lagi kepada harta kekayaan, tetapi fokus kita adalah kepada Sang Juru Selamat kita. Seperti yang sudah saya pernah siarkan juga, bahwa di Natal ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Saudara, dari tahun ke tahun yang saya rasa ya, persiapan Natal makin mepet. Betul nggak sih? Kalau nih anak-anak yang ditanya ya, makin mepet latihannya. Ada yang belum latihan juga ya. Tetapi yang penting hati kita loh niatnya. Tapi luar biasanya nih ya, semangat anak-anak muda yang latihan sampai malam gitu. Ya, dikasih kekuatan, terus banyak yang sakit juga saat ini. Tapi luar biasa itu semangat Natalnya ya. Saya percaya semua juga pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Ini yang terbaik, dengan keterbatasan kita terbatas. Tetapi saya mau gini dong, yuk kita kasih tepuk tangan sama buat panitia yang sudah bekerja keras semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita semua, tapi kekompakannya ya, walaupun di tengah keriuhan ya gitu, di tengah lagi enak badan, tetapi saya lihat semangatnya luar biasa. Bahkan hari ini pun ya, ini tadi yang Moel anaknya juga lagi sakit ya, tapi bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Puji nama Tuhan ya. Nah saudara, Dia yang sudah mengaruniakan hidup yang kekal, bahkan dikatakan Dia juga yang sanggup membangkitkan orang mati. Saudara ingat kisahnya ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dia adalah Allah yang sanggup saudara. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi percaya aja saudara.
Apa yang sedang saat ini saudara alami, mungkin di Natal tahun ini ada harapan-harapan yang belum terkabul menurut versi kita ya. Kita punya harapan demikian gitu, Tuhan di Natal ini aku pengen dapat ini, dapat itu gitu ya. Kok nggak datang gitu. Tetapi dikatakan percaya saja. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia, ya, termasuk menghidupkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mampu memberi kehidupan, menciptakan kehidupan. Dia sanggup membangkitkan roh-roh yang dikatakan yang sudah mati secara rohani, saudara. Biarlah di Natal tahun ini kita juga menjadi alat-alat Tuhan untuk membangkitkan semangat kita, ya, kembali untuk mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dan momen Natal ini waktunya kita juga untuk membagikannya kepada yang lain. Nanti kalau saudara kan kemarin juga udah dibagikan ya, Christmas calendar, jadwal-jadwal ibadah Natal di tempat ini. Gunakan itu untuk sharing kepada yang lain supaya di Natal tahun ini mereka juga bisa mendapatkan kabar keselamatan dari Tuhan, ya, menerima kasih Tuhan, dikatakan mengalami kasih Tuhan, ya, saudara. Biarlah di Natal, momen Natal tahun ini kita bisa memberikan yang terbaik, bukan dengan harta kekayaan kita saja, saudara, ya, karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun Tuhan membutuhkan orang-orang yang berkemurahan hatinya. Ingat juga ada satu kisah ketika Tuhan Yesus menginjil kemana-mana, banyak perempuan-perempuan juga yang ikut melayani Tuhan Yesus dengan harta kekayaan mereka, dikatakan. Jadi kalaupun kita pada saat ini diberi Tuhan lebih harta kita gitu, gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kasih tenaga lebih, berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nah, saudara, ketika saudara percaya, dikatakan dengan iman tadi, ya, karena keselamatan itu diterima bukan karena usaha kita tapi dengan iman, itu pemberian Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat all things are possible. Amin. Apa yang pada saat ini mungkin kita nggak pikirkan atau kita doakan juga belum dapat gitu ya, tetapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, apa yang belum dilihat oleh mata kita, yang didengar oleh telinga kita, bahkan belum kita pikir timbul dalam hati, dikatakan Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi jangan khawatir, di Natal tahun ini yang penting adalah sukacita surga itu boleh memenuhi hidup kita. All things are possible. Amin. Tadi pujian juga mengatakan kita harus bersuka cita, kita harus nyanyi glory kepada Tuhan. Walaupun mungkin pada saat tadi kita nyanyi, ya, aduh penyakitku belum sembuh, keuanganku belum disembuhkan, gitu ya. Tetapi dikatakan kalau kita mengucap syukur, bersuka cita, all things are possible. Amin, ya. Saudara percaya kepada Tuhan itu nggak boleh setengah-setengah. Sama seperti kisah Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak pada Tuhan, hatinya diuji, ya. Oleh karena itu Abraham juga dikatakan dia adalah bapak orang yang percaya. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin buat Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak yang dikatakan itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan kepada dia, dikatakan, ya. Dia nggak bilang gini, Tuhan ini kan Tuhan yang janjiin, kok diambil gitu, enggak. Tetapi dia turut, ya, pokoknya ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia menyiapkan semua korban yang harus dipersembahkan, termasuk kayu-kayunya, gitu ya. Tetapi yang luar biasa adalah gini, dia melakukan gitu, dia mau mempersembahkan Ishak, tapi waktu ketika dia nyuruh bujangnya tinggal di bawah karena dia mau naik ke atas gunung, dikatakan bersama anaknya Ishak yang mau dipersembahkan, ada perkataan iman yang luar biasa. Dikatakan, mana dombanya, kata bujangnya, anaknya nanya. Terus Abraham cuma bilang gini, Allah menyediakan. Biarlah kita juga punya iman seperti Abraham. Ketika saat ini tidak ada mungkin yang kita doakan belum tersedia gitu, tetapi kita katakan dengan iman, Allah menyediakan. All things are possible. Di Natal ini biarlah hati kita gitu ya, kita katakan sama Tuhan, all things are possible. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Wong dia juga datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, ya. Bahwa dia bisa membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan yang sakit, itu semua adalah kedaulatan Tuhan.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah ini juga boleh menjadi satu perenungan di Natal tahun ini ya. Melewati yang sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan Yesus? Mungkin ada yang udah puluhan tahun, ada yang lebih dari 30, 40 tahun. Tapi kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita ya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tapi yang harus kita ingat, kehidupan di dalam dunia ini cuma sementara. Banyak mungkin dari keluarga kita, orang yang kita sayangi, pergi satu-satu meninggalkan dunia ini. Seperti kemarin juga ya, tantenya Bapak Cuncun ya, baru berpulang gitu. Suatu saat kita juga akan menemui hal itu gitu. Tapi yang kita percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, dikatakan kita yang sudah berdosa ini diampuni, keselamatan itu dari Tuhan, kita disambut sama Tuhan Yesus. Kita punya rumah di surga yang mulia, amin. Puji nama Tuhan, di sana lebih indah ya. Puji nama Tuhan. Oke, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi bahwa Tuhan mampu yang melakukan segala sesuatunya. Pemulihan pasti bisa terjadi, kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita karena Dia Allah yang mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman. Tetap beriman saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Kau menetapkan rencana yang terindah. Rencananya selalu indah buat kita. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkenan, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena iman. Apapun yang belum terjawab, katakan dengan iman. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatku terjadi karena Tuhan mampu. Yang sakit katakan kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yesus, haleluya. Yesus, kita bersyukur pada Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus memelihara kehidupan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami memohon Tuhan agar kiranya di momen Natal saat ini Tuhan, hati kami boleh terus mengarah kepada
hal-hal yang tidak bisa kami jangkau Tuhan Yesus, tetapi kami tetap berkatakan bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan, bahwa segala sesuatu itu mungkin buat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk para jemaat Tuhan yang baik pada saat ini juga keluarganya mengalami sakit, ataupun yang pada saat ini nggak bisa hadir sehingga mereka melakukan ibadah secara online. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau yang akan menjamah setiap mereka Tuhan, agar di momen Natal ini mereka juga menerima mujizat kesembuhan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hati-hati mereka boleh terus mengalami pemulihan Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan buat kehidupan mereka, yaitu berupa kesembuhan secara jasmani juga Bapa. Biarlah Tuhan di momen Natal ini, bahkan nanti ketika memasuki acara Natal Tuhan Yesus, mereka bisa hadir, diberikan tubuh yang sehat Tuhan Yesus, untuk bisa mengikuti acara-acara Natal di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang hadir pada saat pagi hari ini, biarlah Tuhan kami juga bisa membagikan berkat-berkat kasih Natal ini juga kepada yang lain Tuhan Yesus, untuk menjangkau mereka yang belum juga mengenal Tuhan Yesus, sehingga di Natal tahun ini Tuhan banyak jiwa juga yang boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Juga hati kami sendiri Tuhan terus diteguhkan supaya kami terus memelihara iman sampai akhir, karena Tuhan, bahwa keselamatan itu sudah diberikan dengan gratis, anugerah dari Tuhan, gratis karena bukan murahan, tetapi Tuhan, ini gak bisa kami bayar dengan apapun juga. Oleh sebab itu, biar kami mau melihara keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus, dengan kami terus taat dan setia mengikuti ketetapan Tuhan, firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan yang akan pimpin juga ibadah ini sampai akhirnya. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, berikan dengan bersukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah ikannya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara merasa terberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Dan percaya kalau kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, boleh pegang tangan kiri. Yang percaya saya undang untuk bagi berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
kasih Bapa, kami percaya pada pagi hari ini kami sudah dikuatkan melalui firman Tuhan. Ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak mungkin di dunia ini Tuhan Yesus, mungkin tentang keuangan kami pada saat ini, sakit penyakit, keadaan rumah tangga kami, ataupun dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan Yesus, ketika kami fokus kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan membuat semuanya menjadi mungkin. Engkau akan mengangkat kami Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Apa yang sudah sedang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Karena itu adalah janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tubuh-tubuh kami yang melemah pada saat ini Bapa, melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan juga melalui pada saat ini Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami akan bertambah baik lagi, tambah disehatkan lagi. Semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan, diberikan sesuatu yang baru, kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Karena itulah janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar, berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu.